guys, welcome back to my channel. Terima kasih telah menyaksikan videoku yang kemarin, yaitu bisa nggak sih kita belajar bahasa Belanda dengan gratis? Jawabannya bisa. Dan hari ini aku membawakan tema lainnya, yaitu gimana sih rasanya kuliah di Belanda pakai bahasa Belanda, sedangkan kita masih 3 tahun di Belanda. Rasanya guys, sesuatu banget. Oke, aku mau cerita sedikit kenapa aku ambil HBO dibandingkan universitas pada waktu itu. Jadi tahun 2017, setelah aku mendapatkan diploma Staatsexamen 2, aku memutuskan untuk masuk ke Hogeschool Rotterdam. Dan waktu itu aku mengambil jurusan Office Management, tapi setelah aku 1 tahun menjadi mahasiswa, jurusan tersebut diubah menjadi Business Administration. Ada beberapa alasan kenapa aku milih HBO dibandingkan universitas pada waktu itu, karena adalah satu alasannya, karena di Hogeschool itu kita dituntut untuk magang, dan artinya kalau aku magang, aku bisa mencari pengalaman lebih di kantor-kantor di Belanda. Karena seperti yang aku tahu, aku sudah searching kalau di Belanda itu kalian bisa berkarir dengan baik kalau kalian punya pengalaman cukup di Belanda atau di negara-negara yang setara dengan Belanda. Itu poin pertama. Poin kedua, karena aku sudah punya diploma alias Staatsexamen 2 sudah ada di tangan, jadi aku bisa langsung melanjutkan sekolah. Kalau aku pergi ke universitas itu bisa banget, tapi aku harus ikut IELTS, dan itu kayak aku kerja 2 kali, karena sebenarnya aku lulusan bahasa Inggris di Indonesia itu di universitas di Jawa Timur, dan kalau aku harus ikut IELTS lagi, jadi itu artinya aku belajar bahasa Inggris lagi, harus mengulang lagi. It takes a lot of time. Jadi for me, okay, I will do it later. Tapi oke, yang kedua itu ya. Dan yang ketiga adalah waktu itu aku mikir, aku lihat ada brosur di Hogeschool Rotterdam itu ada 2 jaar studi atau studi dalam waktu 2 tahun tapi tingkat HBO guys. Jadi kalau aku ingat-ingat, kenapa enggak aku ambil yang 2 tahun, nggak usah 4 tahun. Jadi di Hogeschool Rotterdam itu ada program yang namanya AD atau Associate Degree. Kalau Associate Degree itu masuk HBO tapi cuma 2 tahun guys. Tapi nggak bachelor ya. Kalau kalian mau bachelor, kalian harus nambah 2 tahun. Terus aku mikir, kalau aku 4 tahun kayaknya lama banget deh kuliah 4 tahun. Jadi aku ambil yang AD itu aja, Associate Degree, jadi 2 tahun. Dan apalagi ya, alasan selanjutnya adalah kalau aku kuliah di Hogeschool Rotterdam atau di tingkat HBO, aku bisa melatih bahasa Belandaku. Aku bisa ikut kursus langsung dengan native speaker, dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan untuk aku sendiri selain ikut magang ya kan. Itulah kenapa aku mengambil HBO. Dan sekarang gimana sih rasanya kuliah di Hogeschool atau kuliah di tingkat HBO dengan menggunakan bahasa Belanda? Menurutku guys, wow, sulit sekali. Sebenarnya menurut materi pelajaran yang kita terima sehari-hari itu mudah banget, bahkan lebih mudah dibandingkan di Indonesia. Menurutku ya, level kesulitannya itu lebih tinggi di Indonesia daripada di Belanda Hogeschool gitu, di HBO. Tapi karena kita sehari-hari harus menggunakan bahasa Belanda, dan untuk sekolah di Hogeschool itu kita banyak melakukan project-project dengan teman-teman kita sekelas. Sedangkan teman-teman kalian tuh orang-orang Belanda semua kan, lahir di sini. Jadi itulah kesulitannya. Dan kita juga harus sering presentasi, dan saat magang otomatis kalian harus mencari perusahaan, dan kalian harus juga bisa berbahasa Belanda supaya diterima di tempat magang itu. Dulu aku juga mengalami masalah sih waktu aku mencari tempat magang. Jadi aku nyarinya di perusahaan internasional, tapi perusahaan Belanda yang internasional. Dan menurut pengalamanku, kalau aku harus jujur, sebenarnya B2 itu menurutku kurang banget untuk kuliah. Dan kenapa kurang banget? Karena banyak beberapa vocabulary dan pemahaman-pemahaman dari buku itu yang masih belum terakomodir di niveau B2. Begitulah guys. Jadi waktu itu aku struggle banget, walaupun untungnya aku bisa masuk
di hogeschool, dan untungnya lagi aku terpilih ya waktu itu mendapatkan kesempatan untuk ikut program pilihan atau excellency programa, excellency kayak program prestasi gitu. Dan itulah yang membantuku untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak berpresentasi, dan akhirnya terbantu juga nilainya, dan aku lulus dengan dengan nilai yang sangat baik, begitulah guys. Dan yang paling anehnya lagi guys ya, aku paham banget kenapa bahasa Belanda itu sulit banget menurut kita para pendatang di Belanda. Karena guys, waktu aku kuliah pun, kuliahku kan bareng sama orang-orang Belanda kan, jadi semuanya itu orang Belanda asli. Mereka pun nggak lulus guys. Jadi waktu aku masuk ke hogeschool, kita tuh harus dites lagi bahasa Belandanya. Jadi diploma ini sudah nggak berlaku lagi nih. Aku harus ikut B2 lagi bersama semua mahasiswa-mahasiswi di sana. Dan waktu itu di kelas itu ada sekitar 30 atau 25 orang. Dari 25 orang itu hanya 8 orang yang lulus. Bayangkan. Dan salah satunya aku yang lulus. Jadi semuanya, gimana sih Yesi, kamu kok bisa lulus? Jadi mereka gitu. Dan kesan-kesanku dengan teman-temanku, pertama-tama sih mereka diem ya, karena mereka belum kenal aku, dan ini siapa, ini orang Asia, aku datang di sini. Jadi aku salah satu-satunya orang Asia, pendatang baru, masih tinggal di Belanda dan duduk bareng sama mereka. Jadi pertama-tama mereka kayak bukan kurang welcome ya, kayak asing gitu loh. Kalau cara aku ngomong kan masih ada aksennya bahasa Belandanya. Jadi mereka tahu kalau aku masih beberapa tahun di situ. Tapi lama-kelamaan mereka tahu gimana aku berinteraksi, gimana aku menjawab, gimana ide-ide aku. Akhirnya mereka juga lengket gitu. Akhirnya mereka juga, aku mau dong proyek sama kamu gitu. Jadi begitu guys. Mereka tuh ya lucu-lucu ada. Kayak anak-anak muda gimana sih? Selamat ya. Ja. Heb je ook gezocht? Wat dan? Ik kan zeggen, Alleen dat. echt een ware superstudent. Ik heb het genoeg gehad om jou jaar 1 ook te mogen zien. Hè? Ik heb jou toen voor het eerst bedrijfseconomie gegeven. Toen zag ik al van, er zit potentie in deze man. Ik kwam vanuit Indonesië, een paar jaar geleden ben je hier naartoe gekomen. Je gaf daar ook les, zei je tegen mij. Je gaf dus Engelse les volgens mij, zei je. En je hebt de universiteit gedaan. Uiteindelijk ben je hier terechtgekomen, ben je gekozen voor de opleiding AD Office Management, om eigenlijk richting het bedrijfsleven in te gaan. Nou, ik denk dat je jezelf echt flink hebt kunnen ontwikkelen. Voor jou was het misschien niet makkelijk geweest de afgelopen jaren, maar je hebt jezelf doorheen geslagen. Ik weet nog zeker van afgelopen jaar, we hebben regelmatig gesprekken gehad, want je hebt alle vakken natuurlijk in één gehad, behalve één vak. Je ziet het, hè, als je je vak erachter hebt. En ik kan me nog herinneren tijdens de zomerschoolperiode dat je zo erg gestrest raakte dat je me continu bleef mailen. Op een gegeven moment dacht ik van nee, je moet echt in de spam terechtkomen, maar bleef maar door. Maar ik wist gewoon van jij kan het wel. En uiteindelijk heb je het ook gewoon keihard bewezen, want je had een 8 gehaald, zeg? 9,3. 9,3. En dan raak je dus zo erg in paniek eigenlijk voor je ene vak. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat je het gewoon heel goed hebt gedaan. Ik ben heel erg trots op je. Ik weet dat je hierna, tenminste nu wil je nog gaan werken en op een gegeven moment wil je eigen bedrijf gaan oprichten, zei je ook tegen mij. Een Indonesisch product waar je importeren. Ja, ik weet zeker dat je dat ook gaat goed zou aflopen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes toe in het leven, heel veel geluk toe. En wellicht tot snel weer een keer. Ja.